warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa ya, meskipun kita belajar secara daring anak-anak ya. Oke, pada pertemuan kali ini Bu Guru ingin membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia tema 2 ya. Yuk, anak-anak silahkan disimak materi ini dengan baik-baik. Ya, pada pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas tentang ide pokok pada suatu paragraf. Nah, kemarin Bu Guru sudah membahas ya tentang paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah tersusun atas kalimat utama, ada juga kalimat penjelas ataupun kalimat pendukung. Oke, yang berikutnya yang akan Bu Guru bahas adalah isi dari paragraf tersebut. Ya, isi dalam paragraf itu terdapat ide pokok ataupun gagasan pokok, terdapat kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Nah, istilah ide pokok itu antara lain gagasan utama dan juga gagasan pokok itu sama anak-anak ya. Jadi kalau nanti seandainya ada pertanyaan gagasan utama pada paragraf tersebut adalah ataupun gagasan pokok pada paragraf tersebut itu apa? Jadi sama ya, yang ditanyakan itu adalah ide pokoknya. Nah, di dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok saja anak-anak ya. Perlu diingat-ingat, hanya terdapat satu ide pokok. Nah, untuk ide pokok di sini fungsinya adalah yang pertama, menjadi pengembangan suatu paragraf. Itu adalah fungsi dari ide pokok. Fungsi yang kedua, ide pokok atau gagasan utama, gagasan pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Dan ide pokok itu hanya terdapat dalam satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Iya, seperti itu. Sekarang yang akan kita bahas adalah kalimat utama. Nih, kalimat utama. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang ide pokok itu dia letaknya pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu terdapat dalam paragraf. Masih ingat ya, kalimat utama sudah jelas dia terdiri dari ide pokok, di mana ide pokok itu tadi menjelaskan inti dari suatu bacaan. Itu namanya ide pokok. Yang fungsi lagi dari kalimat utama biasanya dijelaskan oleh kalimat pendukung ataupun kalimat penjelas. Jadi setelah kalimat utama yang berisikan dengan inti dari bacaan tersebut, lalu dijabarkan lagi, dilebih lebarkan lagi bacaannya oleh kalimat pendukung dan juga kalimat penjelas. Yang berikutnya, kalimat utama disebut juga dengan kalimat topik ya, terdiri dari kalimat topik. Jadi itu sama. Untuk letaknya, berdasarkan letaknya, kalimat utama itu bisa terletak di awal atau deduktif, berada di akhir itu induktif, serta campuran, dimana kalau campuran itu dia berada di awal dan juga berada di akhir. Oke, untuk kalimat utama sudah paham ya. Jadi dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat apa saja? Yang pertama sudah jelas, kalimat utama. Kalimat utama terdiri dari ide pokok, gagasan pokok ataupun gagasan utama. Dan setelah terdapat kalimat utama itu terdiri dari kalimat penjelas ataupun kalimat pendukung. Jadi begini, dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama.
Jelas ya, terdiri dari kalimat utama. Di mana kalimat utama ini terdapat ide pokok. Dan yang kedua terdiri dari kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung ataupun kalimat penjelas itu sama. Jadi ini terdapat dalam satu paragraf. Ya. Dan di paragraf berikutnya dan paragraf berikutnya itu pasti juga terdapat yang namanya ini kalimat utama dan juga kalimat pendukung. Sudah paham ya? Oke. Yang berikutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari ide pokok. Nah, ciri-ciri ide pokok di sini yang pertama memiliki kalimat pendukung, sudah jelas. Jadi dalam kata lain ide pokok karena tadi terdapat di kalimat utama sudah jelas, maka dia diiringi oleh kalimat pendukung. Yang berikutnya ide pokok itu adalah berupa penjelasan ataupun alasan yang menguatkan dari bacaan tersebut. Yang ketiga, di mana inti dari paragraf ataupun bacaan. Sudah jelas ya, inti. Jadi ide pokok itu adalah inti dari paragraf tersebut. Nah, untuk ide pokok biasanya selain ditulis dengan tulisan, ide pokok juga ditulis berupa teks visual. Nah, di mana teks visual di sini bisa berupa gambar ataupun grafik. Nah, seperti yang kemarin sudah anak-anak catat ya. Jadi ide pokok itu selain dengan tulisan bisa juga dengan visual atau teks visual. Di mana kalau untuk teks visual tersebut terdiri dari beberapa gambar dan juga adanya sedikit teks. Nah, ide pokok itu sebenarnya gini anak-anak. Kita akan lebih mudah memahami dari ini teks visual karena pada gambar itu juga bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya pada gambar tersebut itu menjelaskan tentang ini. Nah, itu ketika kalian sudah mendapatkan itu apa yang dilakukan apa tadi namanya ini loh. Ketika kita sudah gambarnya tentang ini. Nah, dari situ sudah ketemulah yang namanya ide pokok. Oke. Untuk namanya gambar atau teks visual di sini, anak-anak bisa yang pertama yang harus kalian lakukan untuk mencari ide pokok pada teks visual, yang pertama menentukan tema terlebih dahulu. Kira-kira tema yang terdapat pada cerita tersebut itu apa? Kalau misalnya temanya tentang energi matahari, sudah jelas pasti terdapat gambar matahari ataupun gambar yang lainnya. Dan yang berikutnya, setelah menentukan tema, baru kita tentukan ide pokoknya. Oke, paham ya? Setelah ketemu ide pokoknya, langkah berikutnya adalah menyusun beberapa kalimat seperti kalimat penjelas ataupun kalimat pendukung. Barulah menjadi dalam satu paragraf. Seperti itu anak-anak ya. Oke, untuk gambar atau teks visual di sini dibagi menjadi dua anak-anak ya. Bisa gambar tunggal ataupun gambar berseri. Sudah jelas. Kalau tunggal itu artinya hanya satu. Kalau berseri lebih dari satu. Oke. Dan juga jangan lupa dalam merangkai kalimat-kalimat penjelas tadi ataupun kalimat utama, anak-anak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang apa? Iya, bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kalau kita singkat dengan KBBI. Jadi, anak-anak ketika membuat suatu paragraf jangan menggunakan bahasa kita sehari-hari, tetapi menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, di sini Bu Guru rasa
Sudah cukup ya materi tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok. Bu Guru tarik kesimpulan bahwasanya ingat, dalam satu paragraf terdapat yang namanya kalimat utama, di mana kalimat utama itu berisikan ide pokok. Apa ide pokok? Iya, inti dari bacaan tersebut. Setelah berisikan kalimat utama, terdapat yang namanya kalimat penjelas ataupun pendukung, di mana fungsinya kalimat penjelas itu tadi adalah menjelaskan dari kalimat utama. Oke, sudah cukup paham ya? Mudah ya? Oke, dari sini Bu Guru rasa sudah cukup. Bu Guru mohon maaf sekali apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan tingkah laku Bu Guru yang disengaja ataupun tidak disengaja, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.